cara mengecek kondisi piston masih bagus atau sudah waktunya diganti atau sudah rusak, dan cara juga mengetahui posisi piston di mana in, di mana exhaust, atau di mana posisi atas atau bawah. Namun sebelum kita memulai, pastikan Anda telah mengklik tombol subscribe apabila channel dan videoku ini bermanfaat bagi kalian ya. Kita mulai. Ini piston Jupiter Z lama ya, yang original. Di beberapa piston berbagai merek ada yang mencantumkan simbol huruf dan juga ada yang mencantumkan simbol tanda ya. Nah, yang biasa kalau mencantumkan simbol huruf biasanya dia mencantumkan tulisan in untuk posisi atas ya, in di valve intake. Nah, terus ada simbol huruf yang bertuliskan EX ya, itu berarti exhaust, itu posisi bawah ya, di jalur valve exhaust ya, di jalur valve exhaust. Ada juga yang mencantumkan tanda simbol seperti segitiga ini ya, yang mendekati pinggiran piston. Ada juga yang simbolnya berupa titik, ada juga simbol yang berupa tanda panah ke bawah yang mendekati pinggiran piston, yang menandakan itu posisi exhaust ya, atau tempat berdekatan posisi dengan valve exhaust ya. Seperti itulah kalau mengenai simbol ya, tapi terkadang ada yang tidak mencantumkan simbol sama sekali. Nah, untuk lebih pasti mengetahui posisi piston yang berada di atas atau di bawah, atau posisi in atau exhaust, yang lebih pastinya mengukur jarak antara pin seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, kita ukur ya. Nah, kalau yang ini 32 mm ya, kalau di sini dia 31 mm ya. Nah, biasanya yang mendekati seperti ini 31 mm ini biasanya dia di sini posisi in atau posisi atas, atau posisi yang mendekati valve intake ya. Nah, kalau untuk posisi yang jauh seperti ini di 32 mm piston Jupiter Z ini, dia berarti di sini posisi exhaust ya. Nah, exhaust atau posisi bawah, atau posisi yang di atasnya piston yang di atasnya valve exhaust ya. Nah, di sini coakan ini tidak menjadi patokan dalam menentukan posisi atas atau bawah ya. Ini coakan ini yaitu untuk toleransi valve menonjol keluar ya, terbuka gitu. Nah, ini toleransinya. Kalau untuk Yamaha biasanya coakan yang besarnya di bawah exhaust ya. Kalau Honda biasanya yang coakan yang besarnya di atas di intake ya. Nah, tidak tahu kalau motor lain ya. Jadi di sini tidak berpatokan ya. Adapun yang tidak original merek Yamaha, dia tidak ada coakan ya, ada cekukan ya. Nah, ada lubang seperti ini ya. Jadi tidak berpatokan dia di coakan ini ya. Sekarang kita cara mengetahui kondisi piston masih baik atau sudah layak diganti atau sudah rusak ya. Namun sebelumnya di sini saya sarankan sebelum kalian mengecek, cari terlebih dahulu standar pabrikan diameter piston motor kalian ya. Misalnya seperti ini ya. Jupiter Z lama, dia diameter piston pabrikannya 51 mm ya. Tapi di sini tidak patokan menjadi, dia tidak menjadi patokan 51 mm diameter pistonnya ya, karena di sini diameter silinder piston Jupiter Z-nya 51 mm ini ya. Nah, di sini 51 mm ya. Nah, 51 mm silinder piston Jupiter Z ya. Nah, sedangkan di sini diameter pistonnya sekitar 50,8 mm ya. Jadi piston yang memberikan toleransi ya. Jadi piston mengikuti jarak untuk silinder ya. Berikut saya tampilkan gambar pabrikan diameter piston merek Yamaha ya, 4 tak ya. Nah, diameter piston Jupiter Z ini sama dengan diameter piston milik New PGR ya, sama-sama 51 mm ya. Nah, di sini piston yang wajib mengikuti silinder ini ya. Nah, jadi misalnya di sini 51, jadi wajib pistonnya di bawah 51 ya. Nah, space jaraknya akan diimbangi dengan ring piston ya. Nah, jadi di sini kalau pabrikannya mungkin 50,90 mm ya. Nah, jadi kalau sudah tidak layak pistonnya itu diameternya sekitar 49,5 ya. 49,5, mendekati 49,5 lah diameter pistonnya ya, wajib diganti lah bagusnya ya. Nah, ini 50,8an ya. Nah, jika ring piston di sini ya, bagian luar ini. Nah, ya. Ini memang kurang, jangka sorongnya memang kurang presisi ya. Jika dia yang di atas 49 mm,
sebaiknya piston diganti baru ya. Nah, kalau yang di bagian celah antara kompresi 1 dan kompresi 2 di sini dia diameternya sekitar 49,5, ya patutnya diganti ya, walaupun masih bisa ya diganti bagusnya ya. Nah, begitu pula di sini ya. Nah, di sini jika di sini dia diameter luarnya 49 mm wajib diganti ya. Kalau di sini 49 ya. Walaupun dia pergesekannya di sini sampai di sini diukur ya, seperti ini misalnya ya. Nah, diukur ya. Nah, jika 49 mm atau 49,5 mm wajib diganti ya pistonnya. Nah, karena ring piston yang tersedia di pasaran itu oversize maksimalnya 1 mm ya. 1 mm. Jadi saya berikan ilustrasi ya agar mudah dipahami dan mengerti ya. Nah, ini diameter piston ini 50,8 mm ya. Jadi masih menggunakan ring piston standar, ukuran standar ya. Nah, namun jika ring piston ini ukurannya 50,50 mm, maka saya akan menggunakan ring piston oversize 0,50 mm ya. Nah, jika kondisi piston ini di 50 mm, maka saya akan menggunakan ring piston yang oversize-nya 1 mm ya. Nah, begitulah. Nah, makanya jika piston ini mendekati diameter 49,5 mm, piston wajib diganti ya, karena kemungkinan besar akan terjadi kebocoran tekanan kompresi atau juga tekanan ledakan dan oli bisa bocor masuk ke ruang pembakaran ya. Ada baiknya jika kalian mendekati posisi ini, ilustrasinya seperti ini ya. Ini Jupiter Z ya. Jika diameter piston Jupiter Z ini 50 mm, mau oversize ring pistonnya 1 mm, ada baiknya kalian ganti baru pistonnya ya, untuk lebih awet, untuk lebih panjang umurnya. Karena jika kita masih menggunakan piston yang diameter 50 mm dan ring pistonnya oversize 1 mm, itu ya kemungkinan besar umurnya pendek ya. Teraplah lagi jika kita jarang ganti oli ya, ada baiknya makanya lebih bagusnya kita mengganti piston yang baru dan ring piston yang baru ya. Jangan kita misalnya kalau memang bokek ya masih bisa ya. Nah, itu saya tambahkan ya, dan juga menegaskan yang mengenai diameter piston ya. Di sini ring piston ini ukuran standar maupun oversize 0,5 maupun oversize 1 mm, itu lebar ring pistonnya semua hampir sama. Yang baru lebarnya 2,3 mm ya. Nah, saya ulangi ya. Lebar ring piston yang baru baik ukuran standar maupun oversize berapapun lebarnya itu 2,3 mm ya. Nah, jika di sini diameter pistonnya 50 mm, ini yang milik Jupiter Z, ada baiknya langsung ganti baru, jangan di oversize di 1 mm ya. Ya, karena harganya tidak jauh beda dengan yang baru ya, ring piston yang ukuran standar dan juga piston yang baru ya, karena biar lebih awet ya. Karena di sini celahnya hampir sama dengan lebar ring piston ya. Nah, bayangkan jika diameter piston ini 50 mm ya. Nah, kemungkinan ausnya cepat dia kena longgar ya. Nah, bisa jadi dia cepat di 49,5. Nah, jadi ya kemungkinan besar umur piston tidak begitu panjang. Nah, karena jika kita membongkar lagi butuh biaya untuk membeli gasket dan juga membersihkannya ya. Nah, sekarang kita mengecek kondisi piston berdasarkan kelayakan diameter piston dengan pin ya. Nah, ini seperti ini ya. Jika di sini oblak namun pin pistonnya bagus, kita tes di connecting rodnya tidak oblak namun kita tes di sini oblak. Nah, berarti pistonnya wajib diganti ya kalau oblak ya. Nah, karena kenapa? Jika pistonnya oblak dengan pin piston ini, kemungkinan besar daya dari piston berkurang ya, dan juga bisa cepat menghasilkan retakannya karena getaran dan hentakan ya. Nah, di sini tidak oblak dia ya. Terjadinya oblak atau ogel bisa jadi karena kita jarang ganti oli ya. Tuh. Demikianlah penjelasan saya mengenai cara pengecekan kondisi piston yang masih baik atau sudah waktunya diganti atau sudah rusak ya. Nah, kalau di sini dia terjadi gesekan seperti ini, kalian ukur diameternya ya. Apabila memang diameternya di sini 49 ya wajib diganti ya. Nah, sekarang saya tambahkan informasi penyebab yang menyebabkan piston mulai berusak atau piston mengalami kerusakan ya. Salah satunya seperti jarang ganti oli ya, penyetelan
penyetelan valve dan titik mati atas, titik mati bawah yang tidak akurat ya, itu mengakibatkan terjadi hentakan. Jikalau salah misalnya valve-nya ya terjadi hentakan di sini melebihi toleransi tonjolan ini cokan ini, mengakibatkan getaran dan benturan di dinding silinder ya. Itu yang menyebabkan piston cepat rusak ya. Hanya dua itu ya menurut saya. Demikianlah videoku ini, apabila bermanfaat ya silakan klik tombol subscribe. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih ya.